Oke, kalau nggak 4 orang, sebutkan siapa. Saya bisa menyebutkan kok 4 orang itu siapa. Clear, 4 orang dan 3 kru. Pilot, co-pilot, kemudian 1 kru pesawat, kemudian ada Kaisang Pangarep, kemudian ada Rina Gudono, kemudian kakaknya Irina namanya juga Sofia Gudono, satu lagi adalah ADC, cewek, ya, Prameswari belakangnya namanya, ya, itu saya spill aja. Itu ada clear. Oh, enggak, kita buka aja, biarkan pemirsa iNews dan seluruh masyarakat Indonesia melihat siapa yang bohong dalam hal ini. Ya, gitu clear banget data saya. Dan itu siap untuk kemudian tinggal nanti kalau KPK itu ngolah atau enggak, terserah. Yang jelas tidak ada nama si Gang Y ya ikut. Pemilik saya tidak ikut. Kalau pemilik tidak ikut atau seseorang yang mau dikorbankan, ya saya dengar nih skenarionya ada seseorang mau dikorbankan inisialnya Y. Inisialnya Y itu Yudi ya yang mau berbahan ya. Nama lengkapnya saya tahu siapa. Ya, itu mau seolah-olah dia adalah pemilik pesawat itu. Ini orang Indonesia sudah tahu semua, Mas. Yudi itu siapa? Terjadi perdebatan panas antara pakar telematika Roy Suryo dengan kuasa hukum Kaisang Pangarep, Nasrullah. Awalnya Roy Suryo membeberkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang mengatakan tindakannya naik pesawat jet pribadi atau private jet ke Amerika Serikat pada Agustus lalu hanya nebeng teman. Namun nyatanya tidak ada teman Kaisang dalam private jet tersebut. Penumpang private jet itu adalah Kaisang dan istrinya Irina Gudono, kakak istrinya, serta seorang staf. Lebih lanjut, terungkap soal teman Kaisang yang tidak ada dalam pesawat. Juga tidak ada pasukan pengaman presiden atau pas pampres dalam pesawat jet pribadi tersebut. Ironisnya, nebeng bisa saja menjadi gratifikasi tergantung bagaimana konteksnya. Apakah nebeng yang dimaksud itu meminta, ditawari, atau direncanakan atau tidak? Saya ingin bertanya, ini maksudnya apa nih? Ada seseorang berinisial Y yang diduga akan dikorbankan. Ini maksudnya seperti apa? Ya, Nasrullah juga tahu lah. Kemarin juga tahu Kaisang menjawab tuh nanti bukan Kaisang. PK menjawab dia pemilik pesawat itu adalah Y. Enggak. Pemilik pesawat itu asli sebenarnya adalah Gang Y. Gang Y adalah CEO dari perusahaan namanya Sea Limited Corporation, adanya di Singapura. Dan ini terkonfirmasi oleh KPK Singapura. Sudah proses, sudah dilakukan di sana. Dan adalah pemilik holding Sea Limited ini itu dari Shopee, Garena, holding dari Free. Semua itu ada hubungan bisnis dengan Wali Kota Pak. Anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep belum lepas dari perhatian terkait dengan aktivitasnya yang menggunakan private jet atau jet pribadi. Pemicunya, saat Kaisang dan istrinya Irina Gudono ke Amerika Serikat pakai private jet, satu persatu tabir private jet yang dipakai Kaisang Irina mulai terkuak. Kini, muncul video yang menampilkan Kaisang Irina memakai pesawat Gulfstream N588 SE. Dari video yang dibagikan, tampak private jet itu landing diduga di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Terpapang jelas tanda number pesawat N588 SE dari video itu. Di sana juga terlihat Kaisang dan diduga bersama Irina turun dari pesawat. Perempuan yang menggunakan masker itu langsung menuju ke mobil Toyota Alphard hitam yang sudah menunggu di sisi apron. Ia tampak menggunakan baju lengan panjang putih dan rok hitam serta sepatu putih. Sedangkan Kaisang menggunakan baju serba hitam. Ada 2 orang yang menyambutnya begitu turun dari pesawat. Belum diketahui kapan video itu diambil. Diduga itu video lama, sebab perut perempuan diduga Irina tidak terlihat seperti orang yang sedang hamil. Padahal saat ini Irina sedang hamil 7 bulan. Terserah Pak Roy mau berpendapat apa, yang jelas yang punya kewenangan untuk menerima laporan ini kan KPK dan kami sampaikan ke sana. Ya kan? Terserah kalau mau punya data ya silakan sampaikan sendiri, nanti kita lihat kebenarannya kan. Karena kan nanti KPK akan melakukan pemeriksaan dan pasti akan disampaikan setelah pendalaman itu. Yang jelas yang kami sampaikan waktu kami datang ke KPK ada 8 orang, kami kasih kontaknya yang punya, silakan dihubungi, didalami, nah, gitu aja. Nah, tapi pemilik jetnya ikut tidak dalam rombongan itu? Nah itu bagus, pertanyaan cerdas. Gimana? Pemilik jet tersebut ikut nggak dalam keberangkatan itu, Mas Nasrullah? Ya yang namanya pesawat teman nebeng ya, gimana menafsirkannya? Ya kan tahu sendiri harus kan? Ikut kan? Gimana? Harus ikut kan? Silakan ditafsirkan seperti apa? Kaisang dan Irina memang tengah berada di Amerika Serikat. Irina akan melanjutkan studi di sana, Kaisang menemaninya. Namun bukan itu yang menjadi perhatian warganet. Keduanya berangkat ke Amerika memakai jet pribadi.
Di saat tanah air sedang ramai revisi undang-undang pilkada, inilah yang memicu warga bergerak. Penelusuran netizen bahwa pesawat Gulfstream yang ditumpangi Kaisang dan Erina Gudono ke Amerika Serikat adalah berkode N588SE benar adanya. Pesawat itu dimiliki oleh perusahaan besar asing yang beroperasi di Indonesia. Ya, yang kami sampaikan ini pemilik pesawat nih mau ke Amerika nih, Oke. ya kan? Mas Kaisang ya kebetulan searah, ya udah ikut satu pesawat. Kalau dibilang ini meminjam segala macam, ya ngapain Mas Kaisang pulang pakai pesawat komersil? Ya orang itu punya agenda sendiri di Amerika, ya kan seperti itu. Oke, artinya Anda juga menyampaikan kepada KPK kontak yang bersangkutan ya, kontak pemilik jet itu Pak. Anda sampaikan. Pasti nggak mungkin kami kosong ke sana. Oke, baik. Mas Roy, tanggapan Anda? Ya, Beberapa sumber menyebutkan data bahwa pesawat tersebut masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma dari Bandara Seletar, Singapura pada 8 Agustus 2024. Dari Seletar, pesawat dengan 4 kru itu hanya membawa 1 penumpang. Pesawat tersebut kemudian mendapat flight approval untuk penerbangan Halim Perdana Kusuma ke Kubu Sentrer, Nagoya. Setelah berhenti beberapa saat dan menaikkan penumpang baru, pesawat itu pun take off. Kemudian berangkat lagi. Pesawat tersebut berisikan 8 orang. Dari 8 orang tersebut, 4 orang sebagai penumpang, yaitu 1 penumpang yang dari Singapura plus 3 penumpang baru dari Indonesia. Diduga Kaisang dan Erina adalah 2 dari 3 penumpang tersebut. 1 penumpang yang naik pesawat dari Singapura itu adalah salah seorang petinggi perusahaan besar pemilik pesawat tersebut yang mengantar Kaisang dan Erina. Sementara 4 orang lainnya adalah kru, terdiri dari 2 pilot dan 2 awak kabin. saya hanya percaya juga, atau dikatakan KPK, oke. KPK bilang 4 orang yang ikut, kok bisa-bisanya tadi kuasa hukum bilang 8 orang. Oke, 8 orang mungkin sama kru pesawatnya, nggak dia itu Mas. Kru pesawat, pilot, co-pilot sama 1 harus dihitung. Ya, yang dihitung tuh penumpang. Penumpang tuh 4 orang. 1 Kaisang Pangarep, 2 Erina Gudono. Ya, yang ketiga namanya Sofia Gudono. Yang keempat ADC-nya mereka, cewek ADC-nya ini ya. Itu nama belakangnya Prameswari. Itu jelas betul ada tuh clear artinya manifestnya ada ya, sudah kita udah dapat itu artinya, dan itu nanti dan tidak ada pemilik pesawat yang ikut. Clear banget. Tidak ada pemilik pesawat, baik itu Gang Y maupun orang Y tadi yang mau dimasukkan namanya tidak ikut. Kalau tidak ikut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, baik. Ya, kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi yang ditulis skripsi. Izin kalau boleh. Nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri. Saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Ini sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan Prima dan Sanur ya. Salah. Perdana, saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana. Memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Lanjut. Nah, yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laserjet. Jadi ini di atas tahun 92. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Gugatan demi gugatan dilakukan oleh masyarakat. Polemik panjang ini telah berulang beberapa kali sejak pertama kali muncul 2019 lalu. Saat itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pertama kali beredar luas di media sosial dan mengundang perdebatan publik. Polisi pun melakukan penangkapan terhadap penyebar hoaks, yaitu Umar Khalid Harahap yang menyebar narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Polisi menetapkan Umar sebagai tersangka atas penyebaran informasi hoaks yang meresahkan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah stempel SMA Negeri 6 Surakarta yang tertera di ijazah Jokowi. Sejumlah warganet menyebut sekolah tersebut baru berdiri pada tahun 1986, sementara Jokowi lulus SMA pada tahun 1980. Hal inilah yang memicu anggapan bahwa dokumen tersebut tidak valid. Namun, Kepala SMA Negeri 6 Surakarta Agung Wijayanto membantah keras dugaan tersebut. Ia memastikan bahwa ijazah Jokowi sah serta administratif dan sesuai dengan catatan akademik yang dimiliki sekolah. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljas. Gitu. Mau tanda tangan nggak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda, dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri, gitu. Dan dia dengan setengah kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada, beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan, ragu-ragu gitu, itu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawido Hatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal. Oke lah, boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Polemik serupa kembali memanas pada Oktober 2022 ketika penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuduhan serupa kembali diajukan pada April 2024. Kali ini datang dari tokoh politik Egy Sujana dan sebelah pihak lainnya. Namun gugatan mereka terhadap Jokowi ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan. Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah, ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap bahkan uap manusia. Jadi di sini tertulis Profesor tadinya di depannya Profesor. Di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji ya pakai uji karbon langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan bisa yang tanda tangan. Saya Profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi doktor ini gimana? Dan yang paling menarik Pak Kani, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kasmujo. Ada 2 kali dia menyebut tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kasmujo bolak-balik. Dulu Pak Kasmujo itu galak sekali gitu. Nama satu pun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Tahun 2025, isu ini kembali mencuat. Mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, ikut meramaikan kontroversi. Ia mempertanyakan keaslian skripsi dan ijazah Jokowi, terutama dari penggunaan font Times New Roman yang dianggap tidak lazim digunakan pada awal 1980-an. Namun UGM segera memberikan klarifikasi bahwa penggunaan font tersebut sudah umum di beberapa percetakan sekitar kampus saat itu, serta menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi asli dan tercatat secara resmi. Bang Roy kan dari Visipol. Ya. Waktu menyusun skripsi, Ya. Bang Roy lulus tahun berapa? Saya lulus 91. 91. Ini di bawah 90 berarti. Ya, itu 85. Apakah ada perubahan akademik? 85 kan? Ya. Apakah ada perubahan? Ya. Ini kan dikatakan Nggak ada standar ada sama. 2 pembimbing akademik, Pak Ada. Kasmujo, ada pembimbing skripsi. Betul. Waktu Saya Bang Roy ada 2 juga kan? 2 dan dua-duanya saya tulis. Ya, Kalau ini saya kan artinya begini, Pak Kasmujo itu pembimbing akademik, confirm ya? enggak. Kenapa confirm? Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik, bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi, berarti dia. Makanya saya minta konfirmasi. Ya. Ya kan benar ya, berarti ada 2 dosen. Ada. Di UGM Tapi yang itu jelas gini, Pak. adalah dosen pembimbing akademik, Ya. yang kedua adalah dosen pembimbing skripsi. Ya, yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia tidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis loh di prakata itu, pasti. Ya, Kalau enggak ya malin kundang itu dia.
Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya.